Selamat siang kepada para Dewan Guru UPTD SDN Sembilanan. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala UPTD SDN Sembilanan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN Sembilanan. Marilah kita awali acara sosialisasi dari kegiatan CGP Angkatan 9 ini dengan tema budaya positif, yaitu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kepada salam sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga acara sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Acara yang pertama yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD SDN Sembilanan. Kepada Ibunda Ati Zainab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sembilanan, pada pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan workshop. Tidak usah ditakuti, tapi dilakukan. Insya Allah dengan adanya kerjasama, segala sesuatu kesulitan ini dapat kita selesaikan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini Bapak Basir akan melakukan presentasi. Kalau tidak mencoba, ini menjadi sesuatu yang sulit. Bagaimana. Tetapi manakala kita sudah melakukan, Bapak Ibu sekalian, Ibu akan tahu, oh kalau ini nanti saya akan begini, kalau begini saya akan begitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, lakukan saja. Salah benar itu masalah nanti. Yang penting Bapak Ibu sekalian melakukannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang baru tentu saja harus perlu dilaksanakan dan dipraktikkan. Pahami terlebih dahulu istilah-istilah tersebut, lalu kita tuangkan dalam RPP. Nanti pada hari ini Pak Basir akan menularkan. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelas dan lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Basir. Saya cukupkan sekian dulu. Manakala nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa share bersama. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu acara inti yang disampaikan oleh pemateri dari CGP, dari Bapak Mubasir, yang bertemakan tentang budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Melati yang selaku moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sembilanan beserta rekan-rekan guru SDN Sembilanan, di mana saya mensosialisasikan tugas ini adalah tugas CGP pada modul 1.4. Di sini sudah ada ini tentang budaya positif. Perlu kita ketahui budaya positif ini sekarang sudah mulai booming, yang dimana Permendikbud sudah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menggalakkan tentang budaya kekerasan di sekolah itu sudah sekarang meningkat. Akhirnya ada Permendikbud yang akan diluncurkan mulai dari kemarin, Permendikbud nomor berapa gitu saya lupa, tentang
tindak kekerasan di sekolah. Kemungkinan nanti bisa sampai di sekolah-sekolah untuk mengadakan survei budaya positif di sekolah dan tidak kekerasan di sekolah. Hal ini berkaitan dengan budaya positif, sehingga nanti Permendikbud ini mungkin ke sekolah akan memonitoring. Soalnya sudah bersepakatan dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di kementerian. Itu nanti akan sampai ke sekolah kita ini dan sekolah yang ada di seluruh tanah air. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak akan menggurui karena di sini sudah banyak, mungkin lebih mahir dari saya, karena saya masih tahap belajar. Buktinya belajar harus ikut CGP ini, berarti suruh bergerak. Sebelumnya mungkin saya belum bergerak, jadi suruh ikut bergerak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini bukan saya menggurui, tapi sebatas sharing yang apa saya dapatkan dari pelatihan pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, langsung ke materinya, yaitu budaya positif. Di sini nanti akan dikenalkan ada budaya positif, ada disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu dari dua kalimat ini, budaya positif dan disiplin positif, ada bedanya. Mungkin Ibu bisa kira-kira apa budaya positif dan disiplin positif. Mungkin ada yang bisa sebelum saya paparkan, mungkin ada yang belum yang bisa menjelaskan tentang budaya positif dan disiplin positif. Ya Bapak Yoyo. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin pengetahuan saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif kita. Sedangkan kalau disiplin positif itu menurut saya itu adalah aturan-aturan yang harus kita laksanakan secara konsekuen. Seperti itu Bapak. Terima kasih kepada Bapak Yoyo yang sudah memaparkan tentang apa bedanya budaya positif dan disiplin positif. Memang benar, kita kebiasaan-kebiasaan itu yang menjadikan positif sehingga menjadi membudaya. Jadi kebiasaan tingkah laku yang sering-sering diulang itu menjadi membudaya. Nah, kalau disiplin positif itu menurut kata Bapak Yoyo yaitu peraturan yang dijalankan, sehingga di situ ada hukuman, ada konsekuensi. Itu merupakan budaya disiplin positif, sehingga ada sasarannya. Sedangkan budaya tingkah laku yang sering diulangi. Nah, kalau disiplin itu ada hukuman yang harus diterapkan sehingga menjadi orang itu disiplin. Tapi apakah seperti itu? Baik, inilah tujuan materi informasi yang kami paparkan Bapak Ibu, yaitu ada 4 item yang saya dapatkan dari pelatihan itu, dari modul 1.4 yang mereka bahas, yaitu 1. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol pada restitusi. Yang keempat, segitiga restitusi. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, kita intinya ada di segitiga restitusi dan posisi kontrol ini. Nah, ini yang 2 di atas ini hanya pemaparan materi kebutuhan manusia seperti apa. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan ini apa pengaruhnya? Mungkin dijelaskan di sini. Nanti ada penjelasan. Yang kedua ada penjelasan. Yang ketiga ini posisi kontrol. Ada berkaitan satu sama lain. Sebelum kita mulai kepada lanjut materi, ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu tentang langkah apa ini? 4 materi yang akan saya sampaikan. Ini mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu selama 60 menit. Jadi ruangan ini akan direkam selama 60 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang budaya positif, disiplin positif? Lanjut ya? Ya, lanjut. Nah,
apresiasi. Mari kita apresiasi, persepsi ya. Apa itu budaya positif? Apa itu disiplin positif? Apa perbedaannya? Jadi 3 pertanyaan ini silakan Bapak Ibu saya kasih not nanti ditempel ya untuk menjawab. Silakan dijawab kira-kira apa itu budaya positif, disiplin positif. Tugas di sini silakan dituliskan sesuai dengan pengertian Bapak Ibu di sini. Kemudian nanti ditempel di sini Bapak Ibu. Gitu. Jika sudah Bapak Ibu bisa ditempel di karton ini. Jadi apa budaya positif, apa itu disiplin positif, apa perbedaannya. Bisa ditempel di papan Ibu. Silakan sesuai dengan pemahaman Ibu. Bisa ditempel. Apa itu disiplin positif, apa budaya positif, apa perbedaan kedua-duanya. Mana mundur bisa? Bisa. Ya, silakan usul. Ya. Tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah merespon dengan baik. Saya bacakan salah satu saja. Budaya positif menjadi kebiasaan disiplin dan kebiasaan yang positif yang dijadikan kebiasaan disiplin yang pada sisi hukuman. Oke. Budaya positif merupakan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Itulah Bapak Ibu ya. Semuanya sudah mengenal ya. Baik Bapak Ibu, budaya positif adalah budaya adalah wujudkan dari nilai keyakinan universal yang terdapat di sekolah melalui visi sekolah. Jadi
budaya itu budaya positif itu intinya ada pada visi sekolah. Karena kenapa kok visi sekolah? Karena visi sekolah itu seperti siswa berkarakter Pancasila, profil Pancasila, itu budaya. Makanya ada budaya positif. Terus memanfaatkan teknologi, itu budaya. Karena mungkin SD 9 ini sering menggunakan teknologi, akhirnya membudaya. Seperti itu. Sedangkan yang disiplin positif adalah pendekatan untuk mendapatkan suatu hukuman atau hadiah. Jadi disiplin itu karena ada hukuman atau ada hadiah. Orang melakukan sesuatu, orang melakukan disiplin karena ada iming-iming. Oh, kalau kamu berangkat pagi, sekolah tidak lambat nanti dapat hadiah, dapat nilai. Ini tuh. Karena ada hukuman mungkin. Kalau kamu udah berangkat pagi, besok push up 100 kali ya, itu berangkat pagi besok anak. Makanya antara budaya dan disiplin itu perbedaannya. Kalau budaya itu menjalankan visi sekolah, sedangkan disiplin adalah menerapkan peraturan-peraturan atau keyakinan serta kesepakatan sekolah yang ada di sekolah kita. Perbedaannya adalah di sini ya seperti tadi, menjalankan visi dan menjalankan hukuman. Itu perbedaan. Berikutnya, ini sudah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini ada 3 yang saya bahas yaitu motivasi. Motivasi itu mengapa orang itu termotivasi? Ya, karena 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 hal motivasi orang untuk termotivasi agar menjadi disiplin itu, ya ini 3 hal ini. Karena mungkin karena ada hukuman, ketidaknyamanan, akhirnya orang itu menjadi berdisiplin. Terus kemudian mendapatkan imbalan, hadiah dan selainnya. Itu bisa orang menjadi motivasi menjadi disiplin. Terus berikutnya adalah hukuman. Hukuman di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Intinya dua-duanya ini mengatur disiplin. Nah, menurut teori yang menyatakan ini Bapak Gosen ini, yang menciptakan teori bahwa agar orang itu terhindar dari hukuman dan konsekuensi itu perlu namanya restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kepribadian bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi bukan untuk menghukum, tapi memperbaiki kesalahannya untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, sudah biru pencet. Nah, ini Bu. Nah, jadi Bapak Gosen ini yang menciptakan teori bahwa orang yang dihukum ya itu belum tentu berhasil dari kehidupan sehari-harinya atau di masa yang akan datang, belum tentu berhasil. Mungkin ada kesan trauma karena hukuman. Oh, lompo saya pernah dihukum suruh membersihkan toilet sama guru saya. Ini kesan yang akan melekat. Itulah kata menurut teori Gosen ini, Bapak Gosen menyatakan seperti itu di bukunya. Sehingga yang perlu ada restitusi. Restitusi ini adalah kesadaran diri apa yang dilakukan oleh seseorang bahwa tindakannya itu salah apa benar. Contohnya begini, saya terlambat datang ke sekolah, siswa datang terlambat ke sekolah. Jadi anak itu setelah ditegur gurunya, kenapa anak kamu terlambat? Kesiangan Bapak. Kamu tahu nggak aturan sekolah itu? Tahu Bapak?
Kenapa aturannya tidak boleh terlambat? Nah, kenapa kalau orang sering terlambat apa kira-kira dampaknya? Nah, seperti ditanyakan. Jadi sering-sering diwawancarai sehingga anak itu mendapatkan menggali nilai-nilai. Oh, kalau orang nggak disiplin itu nanti efeknya seperti ini. Anak sendiri yang mengungkapkan itu dari teori Dessen ini yang menciptakan teori destitusi. Gitu. Lanjut ke penghargaan. Penghargaan ini mohon maaf kecil ya tulisannya di sini karena mepet saya buat PPT-nya. Nah ini ada orang itu menghukum karena penghargaan. Ada seperti itu. Ada orang termotivasi karena melakukan agar terhindar dari hukuman itu karena ada penghargaan. Oh kalau saya tidak ingin terlambat, saya nanti dimarahi sama Pak Basir kalau terlambat. Ini karena ada motivasi dari orang lain, bukan diri sendiri. Sehingga adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oh kalau anak yang sering dihubungkan di upacara, yang sering kadang-kadang ada yang dulu itu gini. Kalau ada siswa yang sering masuknya rajin sampai 10 kali mendapatkan reward, atau masuk sekolah rajin 75% dapat reward. Nah ini penghargaan seperti itu. Jadi anak itu termotivasi untuk disiplinnya karena sesuatu. Padahal menurut Dessen di sini orang mendisiplinkan orang itu bukan dari eksternalnya tapi dari internalnya. Itu dari yang saya dapatkan dari pengalaman modul Ibu ya. Jadi hanya nanti kalau Ibu mau mendalami hal ini silakan ikut CGP. Pasti tahu rasanya itu. Itu kami sering kolaborasi sama Pak Yoyo, Bu Matus juga itu untuk membahas itu. Kemudian ini tabel disiplin positif menurut teori restitusi. Di sini identitas gagal, ada identitas sukses. Ada dua hal yang mempengaruhi, yang hukuman itu nanti menjadikan anak gagal. Bisa berjangka pendek, bisa berjangka panjang. Nah, menurut Dessen tadi, identitas yang sukses itu bisa dari konsekuensi dari restitusi. Restitusi itu pilihan, Ibu. Pilihan. Contohnya kamu melakukan pelanggaran, pilihannya kamu seperti apa? Apa kalau saya contohnya datang terlambat tadi, nanti ke depannya saya jadi seperti apa? Jadi anak itu menerapkan nilai-nilai disiplin masuk sekolah seperti apa itu, dia mencari solusi sendiri. Bukan karena dimarahi, karena bukan takut, tidak. Nah, jadi dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh anak, dengan nilai-nilai yang sudah didapat, maka anak itu menjadi dasar yang kuat di kemudian harinya. Itu. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 3, apakah bisa mencari nilai-nilai yang ada pada dirinya? Nah, ini kurang tahu. Mungkin sambil lalu dipancing, dikasih tahu mungkin bisa. Dari nilai-nilai yang kurang baik, tingkah laku yang kurang baik sehingga menjadi baik dengan kesadaran diri. Sedangkan konsekuensi ini membacakan, kalau kamu telah seperti ini nanti hukumannya gini loh, ini konsekuensi. Kalau tidak bawa buku pelajaran, nyapu kelas, nyapu halaman, ikut konsekuensi. Tapi dibenarkan, tapi dengan cara disebutkan. Kamu tahu nggak kalau kamu tidak kerjakan PR, tahu apa konsekuensinya? Nyapu kelas, ini konsekuensi. Atau disebut dengan kesepakatan kelas, katanya Mus tadi itu. Jadi lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya di sini untuk mempelajari disiplin positif, motivasi, ini ada hukuman, motivasi dan apa tadi yang restitusi. Ini intinya ini ada faktor internal, ada eksternal. Orang melakukan motivasi
dia melakukan sesuatu itu apakah dari eksternalnya, apakah dari internalnya. Nah, kita sebagai guru harus tahu anak itu apakah ada faktor eksternal melakukan sesuatu dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam belajarnya. Nah, kadang pengen dihargai guru si A, pengen disayang si B, ini eksternal itu. Nah, kalau karena ada yang nilai, ini faktor dari internalnya. Oh, saya kalau tidak disiplin, tidak kerjakan tugas, saya jadi bodoh. Saya jadi orang yang tidak mampu dalam belajar. Nah, ini sudah punya nilai, bukan karena sesuatu. Gitu. Jadi disiplin positif itu seperti itu. Menurut Jason tadi. Nah, berikutnya kebutuhan manusia di sini semuanya pasti membutuhkan namanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini ingin memiliki tempat tinggal, pengen punya rumah, pengen punya sesuatu yang di sini hidup, misalnya kesehatan dan selainnya, atau disebut sandang, pangan, papan gitu Pak ya. Nah, ini termasuk kebutuhan. Nah, dari kebutuhan hidup ini ada 4 hal, yaitu manusia itu butuh kasih sayang, rasa diterima dalam kelompoknya. Ya. Terus kemudian kesenangan. Terus ada juga kebebasan dan ada penguasaan. Ini sifat-sifat manusia yang dibutuhkan. Jadi dari 4 ini jika tidak ada salah satu yang kurang, pasti orang itu melakukan dalam dirinya motivasi apa itu melanggar, apa bagaimana itu. Jadi kalau sudah 4-4-nya ini terpenuhi, maka manusia itu akan kebutuhannya tercukupi, insya Allah menjadi orang yang baik. Walaupun ya anak-anak kita itu terkadang dari profil yang sangat memprihatinkan, kadang tidak ada orang tua, ditinggal orang tua, tidak butuh kasih sayang yang kurang, gitu. Jadi di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Intinya adalah untuk bertahan itu sendiri. Jadi ya, 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah tugasnya sebagai guru. Guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol yang harus dilakukan. Tetapi ada tingkatan level-levelnya. Yang pertama yaitu penghukum. Ada guru yang sebagai penghukum, berarti levelnya ada di posisi 1. Ada 2 guru itu mempunyai karakter membuat anak didiknya merasa bersalah terus. Belum mengampun ya jangan mereka juga. Enggak, kalau saya enggak kamu kerjakan, saya enggak mau ngajar loh. Ini di sini teorinya membuat merasa bersalah. Jadi nanti ibu guru saya enggak bisa masuk karena saya makan di belakangnya. Merasa bersalah. Terus kemudian ada posisi teman yang nomor 3. Kadang guru itu akrab sekali sama anak, sama siswa, tapi saking akrabnya tiba-tiba guru yang akrab itu tidak masuk, digantikan guru yang baru, belum akrab. Akhirnya apa konsekuensinya? Wah, kalau udah diajar guru si A saya tidak mau, nggak menarik. Nah itu Bu, karena sudah sering jadi seperti teman. Guru itu curhatnya kepada guru, apa-apa kepada guru. Nah, ini posisi gurunya ada yang seperti teman antara murid dan guru. Terus ada yang pemantau. Pemantau ini adalah ada batasannya antara murid dan guru. Pemantau ini hanya bertugas untuk membacakan kalau anak itu melakukan tindakan yang salah, hanya membacakan kesepakatan. Kamu tahu nggak kalau nggak pernah masuk kelas konsekuensinya? Ini itu. Ini sebagai pemantau. Ini biasanya di tingkat guru SMP, SMA ini ada pemantau seperti guru BK. Kalau di sekolah dasar adalah sebagai wali kelas. Dan yang terakhir yaitu manajer.
Yang diharapkan posisi yang paling tinggi ini, posisi yang kelima, di mana seorang guru itu dia selain menjadi pemantau juga nanti menjadi anak itu kalau ada kesalahan atau tindakan yang karena tindakannya yang keliru, maka anak itu membuat kesadaran diri dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantau ini. Nah ini Ibu. Nah ini posisinya. Nah kita pada posisi mana Anda sebagai guru di kelas? Nah, kalau saya mungkin di hukum Ibu sering menggunakan. Ya karena sudah belajar CGP, sadar. None ngamogen, sadar ya. Jadi kita tingkatan yang mana? Kadang ini ada konsekuensinya Bu. Pernah dengan ini. Guru sering menghukum, akhirnya sepeda motornya dikempesin sama muridnya karena saking jengkelnya kepada guru. Ini ada dampaknya Bu. Ini makanya levelnya level 1. Ya mungkin saya bersyukur sama anak-anak di sini pakai pahit mas sepeda motor itu. Ya karena sering berhukum. Tapi setelah ikut CGP, ya semoga naik ke manajer, gitu posisinya. Nah, terus manajer ini bukan jadi kepala sekolah Bu ya, bukan jadi kepala sekolah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan seorang manajer itu seperti apa gitu nanti. Terus membuat merasa bersalah anak ini, posisi guru yang seperti apa? Ya, jadi sebagai teman sudah saya jelaskan seperti tadi yang di atas sebelumnya, mantau dan manajer. Dan manajer ini Bu sebenarnya menggali, nanti ada contohnya dari slide ini saya contohkan, ada cara posisi manajer, cara bertanya menghukum murid itu seperti apa, ada di sini. Itu. Lanjut. Nah ini Bu yang saya ceritakan barusan. Mohon disimak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga
kejadian itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal saya pakai dadanya. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu dia untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa sabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha itu. Lanjut Bu ya. Nah, jadi video untuk mengatasi kesalahan di dalam kelas itu bisa kita menggunakan posisi pada saat manajer seperti tadi itu. Jadi kita pertama harus memvalidasi seperti ini, memberi menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Berputar seperti itu terus Bapak. Untuk anak itu menggali nilai-nilai dari apa yang ia ketahui. Tingkat kesalahan apa? Contoh yang sering terjadi, anak sering bertengkar di sekolah. Nah, mungkin karena bermain, karena barang, karena bullying, karena sering cowok-cowokan gitu. Ini pasti mengidentifikasi dulu, lalu memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi berputar seperti itu terus untuk menjadi posisi manajer yang baik menggunakan ini menurut teori Gerson tadi. Jadi namanya segitiga restitusi di sini menstabilkan identitas. Tapi kenapa kamu kok gini? Nanti anak tuh akan ngomong, biarkan dia berbicara dulu, kemudian ambil satu nilai dan tanyakan kembali nilai tersebut. Kemudian memvalidasi. Kalau ada yang kata negatif dari anak itu, maka divalidasi. Validasi. Kira-kira dia menyatakan, habisnya dia cocon kado Pak. Nah, validasi cocon itu apa? Kan negatif. Nah, bully. Jadi validasi dulu. Apa kalau dampaknya orang cocok-cocokan atau membuli seseorang, mengejek seseorang, apa dampaknya? Ini validasi. Nah, habis itu kemudian dilanjut kepada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah kalimat kata-kata yang positif dari anak itu sendiri. Intinya kalau anak itu mengatakan negatif, maka kita berikan validasi. Nah, kalau anak itu mengatakan kata negatif, maka tadi kan ada ini menstabilkan. Jadi oh ya sama, menurut saya Bapak kalau di ejek pasti marah, apalagi kamu. Nah, gitu. Ini menstabilkan. Biar anak itu puas dengan argumentasi ini. Kemudian divalidasi. Kira-kira kalau orang sering ngejek itu baik apa tidak menurut nilai keyakinan agama, keyakinan masyarakat. Nah, itu. Jadi kemudian kita
Yang terakhir menanya keyakinan. Keyakinan ini nanti anak menemukan sendiri. Oh iya Pak, kalau sering seperti tadi yang di video itu, nah, karena difitnah itu kan gini. Jadi itulah yang diharapkan dari seorang manajer. Kalau kita kembali ke atas, ke sini Bu. Nah, posisi ini yang diharapkan, CGP ini di posisi ini yang diharapkan ini. Selama saya jadi pelatihan, diharapkan di sini posisinya. Bukan jadi kepala sekolah tidak. Manajer itu guru, seorang guru sekaligus menjadi manajer di kelasnya gitu. Nah, saya awalnya tanggapannya lain. Posisi manajer ini paling kok jadi kepala sekolah gitu. Ternyata tidak. Manajer pada di kelasnya cara mengatasi anak yang membuat masalah pakai teori restitusi ini yang ada di posisi manajer ini. Ya kalau tidak bisa paling tidak jadi memantau yang selalu menanyakan konsekuensi. Setiap melakukan hal negatif konsekuensinya apa? Melakukan hal negatif konsekuensinya apa? Gitu. Nah, tapi seorang guru tidak diharapkan dalam guru penggerak ini tidak diharapkan jadi pembuku. Ini tidak diboleh, tidak boleh. Yang diharapkan ini manajer ini. Jadi ya namanya guru ya setiap hari. Jadi saya menyimak satu kalimat dari yang mentor dari instruktur itu, kita tidak sempurna. Ya kadang ada permasalahan dari sekolah dari rumah, beli di anak, di rumah, beli di laki, di bini, ya sampai di rumah beli di anak orang, kalau udah ini ruwet itu. Jadi ini yang sering kita tidak bisa mengontrol diri. Makanya ada teori kontrol. Sebagai pendidik harus bisa mengontrol. Ya walaupun tidak bisa mengontrol sebenarnya. Sulit Ibu jadi posisi manajer itu sulit. Betul-betul. Ya mungkin seperti tadi kan di video tadi itu cuma contoh. Mungkin tidak sama kalau menerapkan setiap harinya gitu. Ya motivasinya ke sana. Tapi kan setidaknya kita sudah mempunyai ilmu bagaimana kita harus menghadapi murid. Seperti itu ya. Iya betul. Itu yang diharapkan JGP seperti itu. Saya itu terkadang jadi JGP itu mau ada ya, mikir oh ya saya JGP. Takut di komen sama orang lain teman-teman. Oh JGP kan gitu, takutnya gitu. Jadi ada kesan yang mengikat pada diri saya kalau jadi orang JGP. Kemana-mana itu mungkin Pak Yoyo juga JGP, Bungu juga JGP. Keluar masa JGP gitu. Pasti kan Bu. Identitas. Saya aja kemarin pelatihan di bahasa Madura itu melekat ya. Wah guru master apa ya? Master lingkungan mungkin. Jadi dapat gelar itu bukan tambah orang bahagia, tambah susah. Gitu. Benar. Sampai coba. Sampai apa? Sudah sertifikasi. Apa? Oh guru profesional. Pas profesional. Coba deman itu kan gitu ya. Seakan-akan melekat dalam diri kita itu seperti itu. Beda dengan orang bukan guru yang profesional. Coba kalau sertifikasi gitu. Yang ini kok jadi kontrolnya ini. Jadi saya tuh kadang kalau anak-anak yang seperti ada yang ya mungkin sebelum ikut JGP mungkin ini termotivasi Bumus ini sebenarnya. Bumus sudah sepuh, saya muda, nggak ikut aja. Aduh saya kayak kurang gimana gitu. Karena Bumus yang sepuh bisa, apalagi saya muda gitu. Itu. Ya setidaknya di sekolah kami kan ada dua master TGP yang bisa mengimplementasikan menjadi sosok guru yang menggunakan posisi manajer kan. Iya, ini saya belajar. Mau ke sini tadi kita akibatkan buku mana tahu. Ya itu kontrolnya tidak bisa dikontrol Ibu. Mau kontrol itu ada anak yang sudah beli dan itu kalau menurut saya butuh tadi itu dengan tema itu budaya di situ. Iya, betul Ibu. Tapi yang penting sudah paham materinya, teorinya seperti itu Pak. Iya. Jadi kita yang memang membudayakan teori tadi.
Betul Ibu. Jadi saya kadang begini, kalau ada yang anak yang mau menghukum masih mikir ini kan, oh ya CGP saya gitu. Iya, oh dari teman-teman lain, oh masa CGP kayak gitu. Taruh mana ini? Gitu. Maksud itu. Jadi bukan dapat gelar CGP ini bukan pas uang, tapi melekat Bu, melekat. Dulu Bu begini, memang benar sesuatu yang kita dapatkan gelar atau profesor doktor itu berat, bukan senang Bu, tapi berat. Dulu Bu saya sukuan ya, masuk itu ya sekarang saya bukan saya sukuan, saya bantu sekolah. Setelah jadi pengen kerjanya banyak ini, kok gini ya? Yang mau bolos, yang mau nggak bisa Bu, karena saya sudah punya NIM gitu. Bayangan saya itu. Sama dengan itu termasuk motivasi. Iya Bu. Eksternal gitu. Iya, karena di eksternal itu tadi itu bohong, bukan dari internal, eksternal. Iya. Semuanya eksternal. Ya murid kalau tidak dikasih penghargaan, ya nggak bisa terdorong. Itu ya. Nah ini mungkin kurang 10 menit Ibu. Saya mohon maaf sekali untuk mengganggu waktu Ibu. Sewaktunya sebenarnya sudah istirahat, dipotong waktunya 1 jam untuk sosialisasi tugas kami. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang pas, ada slide yang terselewati atau tidak terstruktur. Ya saya hanya belajar di sini jadi presenter gitu. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu ya yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan dari kegiatan sosialisasi CGP Angkatan 9 yang bertemakan dengan budaya disiplin. Mudah-mudahan dari kami yang guru-guru yang belum mengikuti kegiatan CGP mulai termotivasi, mungkin termotivasi karena dari unsur eksternal ya Pak ya. Mudah-mudahan doakan kami semua guru-guru SDN Sembilangan lulus mengikuti tes CGP. Demikianlah dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.